Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita segala kenikmatan di dunia ini, terutama kenikmatan iman dan juga kenikmatan Islam. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Nabi Allah Muhammad SAW. Begitupun juga dengan keluarga, sahabat, pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Teman-teman dimanapun kalian berada, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah tibalah kita ke malam yang penuh berkah, yaitu malam ke-29 bulan Ramadan, yaitu malam terakhir. Yang dimana semakin kita menuju akhir, maka semakin bersungguh-sungguhlah kita. Makin bersungguh-sungguh ibadah kepada Allah. Begitupun juga semakin bersungguh-sungguh minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Layaknya yang kita ketahui adalah bulan Ramadan sebagai madrasah. Itu sebagai kita tempat belajar, sebagai kita untuk mengimplementasikan kehidupan, nilai-nilai kehidupan yang harus kita pelajari. Maka di sini saya akan memberikan 7 poin atau 7 tips untuk kalian semua untuk mengimplementasikan bagaimana cara kita menjaga keistiqomahan setelah bulan Ramadan. Yang pertama, menjaga salat 5 waktu. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45, salah satu potongan ayatnya adalah, sungguhnya salat itu menjaga kita dari segala perbuatan keji atau mungkar. Maka kita harus tahu bahwa di bulan Ramadan kita salat 5 waktu, salat sunnah, salat tarawih, salat tahajud, salat qiyamul lail. Maka marilah kita teman-teman, setelah bulan Ramadan berakhir, janganlah kita putus untuk salat 5 waktu. Bagaimana cara kita mengimplementasikan? 1, kita menyiapkan alarm-alarm untuk mengingat kita untuk salat. Yang kedua, usahakanlah terutama untuk laki-laki beribadah atau bersalat di masjid secara berjamaah. Dan juga yang ketiga adalah luangkan waktu kita setelah salat untuk berzikir kepada Allah. Jangan main HP, jangan berbicara kepada teman, take your time untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melanggengkan puasa-puasa sunnah. Di mana melanggengkan ini kita memperkencang atau menjaga keistiqomahan kita dalam puasa sunnah. Bagaimana cara kita mengimplementasikannya? Kita bisa puasa Senin dan Kamis, kita puasa 6 hari di bulan Syawal, dan juga kita puasa 3 hari di Yaumil Bid. Yang ketiga, membiasakan baca Al-Quran. Yang dimana saat bulan Ramadan, kita membaca Al-Quran, membaca 1 hari 1 juz, 1 hari 5 juz, 1 hari 10 juz, dan sebagainya. Maka pertahankanlah keistiqomahan itu. Yang dimana kita bisa membacanya setelah sholat atau sebelum sholat. Jadikan patokan-patokan waktu untuk membaca Al-Quran. Yang keempat adalah menjaga silaturahmi kepada tetangga, kepada keluarga, kepada siapapun yang kalian kenal. Bahkan kepada orang lain yang kalian tidak kenal, senyumlah, sapalah mereka. Agar apa? Agar silaturahmi kalian menjadi kencang, menjadi erat, sehingga hidup kalian pun menjadi sejahtera. Yang kelima ialah senantiasa bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Allah berfirman di surahnya, "Mamathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Bagaimana cara kita mengimplementasikan cara bersedekah ini? Layaknya di bulan Ramadan kita berzakat dan sebagainya, maka saat ada orang lain membutuhkan, kita sisihkanlah rezeki kita untuk bersedekah kepada orang lain. Atau misalnya ada orang datang kepada kita, mereka mengamen atau misalnya, maka kita tumbuhkanlah empati-empati untuk membantu orang lain. Karena jika kita baik kepada orang lain, maka orang lain pun akan baik kepada kita. Yang keenam, berteman kepada orang-orang yang soleh. Kenapa saya menspesifikkan kepada orang yang soleh? Karena
Lingkunganlah yang akan mempengaruhi kita dari sifat dan juga karakter. Bagaimana cara kita mengimplementasikannya? Yang pertama, ikutlah kajian-kajian di masjid dan lain sebagainya. Dan juga ikutlah kajian-kajian Al-Quran, ilmu tarjih dan sebagainya. Sehingga kita mempunyai kenalan yang insya Allah visi dan misi kita sama. Sehingga kita mempunyai jalan sama, yaitu mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah meminta kepada Allah keistiqomahan. Bagaimana kita meminta istiqomahan tersebut? Maka saya punya satu doa, maka kita usahakanlah untuk membaca tersebut. Apa doanya? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baiklah, demikian yang saya bisa sampaikan. Semoga 7 tips, 7 cara untuk kita menjaga istiqomahan ini kalian bisa praktekkan, dan jangan lupa meminta keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diperlancarkan, agar dipermudahkan dalam mengimplementasikannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.